Jadi dulu pertama ketemu tahun 2005 ya. 2005. Terus itu tuh kebetulan saya kan kuliah di Bandung. Terus ada acara nikahan keluarga di Palembang ini. Jadi saya datang. Nah, kebetulan rumah wak saya tuh ulang tahun hari itu. Jadi saya nganter diajak wak saya tuh nganter makanan ke rumahnya Muti dulu, nganter makanan. Nah di situ kenalan jadinya. Terus ya sama-sama ya memang dasar gatel aja kali sayanya ya. Langsung ngajak jalan kan, secara saya di Palembang nggak ada temen kan, jadi ngajak jalan. Terus besoknya kita jalan nih, kita makan ya. Tapi tempat makan pertama dulu tuh udah nggak ada ya sekarang. Ya, udah tutup. Dulu tuh makan nasi goreng merah di Veteran tuh, inget. Karena dulu kan udah tutup tempatnya. Karena dulu ya makan Palembang kan sedikit ya pilihan makan, dan nasi goreng merah tuh ya famous katanya. Itu pertama kali ketemu tuh itu tuh. Dari Bandung ke Palembang. Dari Bandung ke Palembang. Ceritanya sih teman kuliah ya. Teman kuliah, bareng-bareng kuliah, kebetulan waktu itu di Bandung di Universitas Pajajaran. Saya asli Palembang tapi kuliahnya di Bandung. Kalau Dr. Lucy memang orang Bandung, jadi ketemunya di sana. Teman kuliah. Pertama kali ketemu sama-sama di FK Unsri sih. Saya angkatan 91, Dr. Jeffrey angkatan 90. Ketemunya pas mau pinjem buku, di mana saya nggak tahu ternyata Jeffrey itu adalah orangnya ini. Padahal kami adalah satu SMA, pinjem yaitu buku SMA nggak ngomong-ngomong. Ternyata adalah kakak kelas saya di Banau. Kalau pertama kali ketemu tuh di waktu kuliah. Jadi waktu namanya kita mau masuk koas ya. Jadi ketemunya waktu di bagian menyusun kredit, istilahnya ambil materi masuk bagian apa gitu. Rotasi. Terus pas ketemu, pas lihat dikenalin temennya, nih Kak ada yang mau dikenalin. Pas ketemu kenalan, lihat kok agak asing orangnya gitu ya, nggak pernah lihat. Karena kan biasanya sebelumnya itu kan udah masa preklinik itu kan udah 3 tahunan nggak pernah lihat. Ternyata memang beliau ini pindahan dari Medan. Anak baru cerita. Anak baru masuk ke Fakultas Kedokteran Unsri, mau masuk rumah sakit, kemudian ketemulah waktu rotasi mau nyiapin ngambil bagian. Jadi pas dikenalin dibilang ini anak satu SMA katanya. Ingat kok nggak inget ya yang mana gitu. Pasti usut-usut ternyata satu SMA beda 1 tahun. Nah, yang lain-lain teman-temannya ingat gitu ya. Dia enggak. Di waktu pertama ketemu itu mungkin ada rasa agak pengen ini juga ya, ketawa gitu ya. Kenapa? Kan dulu dia pakai gawat gigi. Jadi kalau ketawa dia lucu. Cuma pas ketawa langsung ingat. Kalau diketawain akunya jodoh. Gitu. Ya itulah awalnya ketemu, terus kalau pas di bagian itu ada bagian bedah, ada beberapa bagian yang ketemu, tapi nggak pernah yang langsung barengan. Setiap ketemu itu kalau ketemu sering papasan kalau dari WC, dari kamar mandi, ketemu gitu ya, jadi itu. Lanjut ya, itulah awal dari tamunya ceritanya sampai berlanjut sebenarnya. Emang jodoh aja kali ya, ketemu lagi dan deketnya itu ya setelah kita udah jadi dokter. Karena temen satu angkatan kuliah di FK Unsri ya, dia ketemunya di situ. Awalnya temen aja, ya gitu aja kayak biasa aja temen. Terus ya lama-lama deket ya udah. Oh iya, kami bertemu di mana? Di kamar mayat. Jadi waktu stase forensik pertama kali bertemu di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Kami dari fakultas kedokteran yang berbeda, tapi sama-sama stase di bagian forensik, yaitu di Rumah Sakit Dr. Sutomo di Surabaya. Jadi ketemunya
di kamar mayat. Saling ketemu. Teman kuliah ya? Iya, saya dengan teman Dr. kuliah. Mulawan, teman kuliah sejak Kuliah satu angkatan. di FK 93 ya. Ya, tahun 93. Ya, itu ya. Memang teman kuliah gitu ya, teman kuliah. Dari awal ketemunya di FK. Tapi kita mulai itu semester 3 ya. Ya, Dok ya? Nggak ingat. Ya, semester 3 ya, mulai dekat ya. Ya, mulai dekat ya. Oke, baik. Pertama kali ketemu sih sebenarnya kita tetanggaan. Cuma ya saya nggak tahu sama suami ya, tapi suami tahu sama saya. Jadi selesai tamat dokter lah gitu baru akhirnya dipertemukan lah gitu sama tante lah gitu ya, sama ibu saya sama tantenya dia, karena kebetulan kemarin di Palembang tuh tinggal di rumah tante gitu. Pertama kali ketemu kayaknya Parah ini. saat masih kuliah, bener nggak? Kayaknya sih gitu ya. Iya. Nah, kalau Berapa lah? tahunnya sih mungkin sudah mungkin 20 tahun yang lalu lah, kira-kira begitu gitu ya. 20 tahun lebih lah. Lebih. Ya pokoknya udah 20 tahun lebih lah. Jadi itu cukup lama sebenarnya gitu. Kalau praktek saya dulu kan, saya memang dulu udah kebetulan selesai sekolah duluan, jadi udah praktek duluan di Siloam. Saya dari pertama kali Siloam Sriwijaya ini berdiri, saya ikut di sini, jadi dari awal sekali merintis Siloam ini sampai sekarang. Kemudian begitu dia tamat tahun 2013 ya, kemudian tahun Januari 2014. 2014 Januari langsung dia gabung gitu. Jadi ya bareng lah, biar kerjanya bareng, biar hemat ongkos, sekalian jalannya bareng. Dan jadwal prakteknya diatur lah gitu kan. Jadwal praktek diatur bareng, jadi kan paling nggak ada di situ kita sebenarnya mencuri momen untuk bersama sebenarnya. Kebetulan sih Dokter Jimmy duluan yang praktek di Siloam sih. Waktu itu saya masih sekolah ya. Masih sekolah. Masih di Bandung waktu itu. Jadi setelah saya lulus pindah ikut ke Palembang. Ya karena kebetulan Dokter Jimmy sudah di Siloam, jadi ya sudahlah saya ikut juga gitu ke Siloam. Jadi kebetulan aja, barengan aja gitu. Rumah sakit Siloam merupakan rumah sakit yang bagus, kemudian mengikuti perkembangan zamannya dan teknologi, sehingga tindakan-tindakan yang berat dan complicated bisa kami lakukan di rumah sakit ini. Awal dari kan saya full timer, jadi dari masuk ke Siloam itu sendiri sebenarnya kebetulan saya kan dari Belitung. Kalau di Palembang lewat rumah sakit Siloam yang waktu itu belum buka, masih dibangun. Kelihat, aduh ini rumah sakitnya bagus banget ini ya. Tadi sudah doa nih, siapa tahu kalau memang pindah ke Palembang nanti masuk rumah sakit ini gitu. Jadi memang mungkin doanya ya, mungkin diaminin oleh istri. Jadi setahun di Belitung, terus ngajuin ada formulir pendaftaran, terus diterima, langsung di interview di Karawaci, Dr. Grace. Kemudian di bulan Juli saya sudah standby di sini. Bulan Juli 2012 kita buka mulai launchingnya bulan akhir Oktober ya, ulang tahun Siloam. Nah jadi terus waktu masuk ke sini Dr. Jeffrey Oswadi bilang, dok itu kan istri dokter anak, udah sepaket aja katanya gitu. Itulah makanya ya sepaket, jadi ya udah sekalian aja ajak ke rumah sakit Siloam Sriwijaya. Sejak awal ya, sejak awal Siloam buka. Udah masuk ke sini. Kalau di Siloam ini yang pertama masuk kan saya dulu. Itu saya tahun 2015. Jadi tamat dari sekolah spesialis, saya langsung bergabung sama Siloam Sriwijaya. Waktu itu Dr. Apri masih sekolah presiden. Karena saya duluan memang yang mulai sekolah spesialis waktu itu. Terus nyambung habis tamat
cari-cari rumah sakit, kebenaran Siloam juga membutuhkan spesialis hati, masukin lamaran dan bisa gabung. Kenapa sama-sama ya? Biar simple, kan saya yang pertama bergabung dengan Siloam, bergabung dengan tim bedah saraf Siloam, kemudian untuk di Palembang. Nah, pada saat itu istri juga lagi menempuh pendidikan spesialis radiologi, jadi sekalian kita waktu itu memang di Siloam juga masih membutuhkan, jadi sekalian aja supaya bisa satu tempat, jadi nggak terpisah-pisah lagi. Awalnya gini, saya yang pertama saya dulu ya 2013 bergabung di Siloam, kemudian 5 atau 6 tahun kemudian baru istri bergabung kemari gitu ya. Awalnya itu sebetulnya karena kesibukan kita jarang bertemu gitu ya, sehingga timbul ide ya udah barengan aja ya prakteknya gitu ya. Kebetulan kita di ada dua tempat praktek yang lain sama, dan kita memang berdua bareng gitu ya, praktek dan jam prakteknya juga relatif berdekatan sama gitu ya. Jadi kalau di antara sela-sela pelayanan itu ada waktu senggang gitu ya kita mungkin makan sama-sama gitu ya, terus kadang ya ngopi jajan sama-sama gitu ya, supaya masih ada waktu untuk bersama ya. Gitu ya, karena kalau enggak ya pulangnya udah malam juga udah ngantuk gitu ya, jadi kualitas waktunya jadi berkurang. Intinya gitu sih ya. buat kualitas waktu Ya, karena kalau beda tempat udah sama-sama sibuk gitu kan, jadi tambah malam nanti kita ya sampai rumahnya begitu. Ya kebetulan waktu itu kan saya dari Prabu Muli ya, waktu itu sekolah, kemudian pas mau pulang mau tamat, kebetulan ada temen dari sama-sama dari Prabu Muli waktu itu di Dokter Irwan ya, Dokter Irwan anak, spesialis anak, mengajak untuk bergabung waktu itu. Jadi kesempatan itu ya saya coba ambil begitu ya. Kemudian istri waktu itu ada kesempatan ya waktu itu untuk menggantikan. Ya ada dokter spesialis yang lagi sekolah. Waktu itu, jadi bisa masuk juga di sini begitu. Saya praktek di Siloam duluan. Waktu itu suami masih di ngambil S2 di ini ya, tinggal MKes kali ya. Masih di Bandung. Masih di Bandung, dia nyelesain MKes-nya yang nggak tertunda. Jadi saya duluan bergabung. Waktu itu Siloam masih baru buka, dan saya waktu itu ditawarkan Dokter Ina untuk masuk bantu dia ngembangin Siloam lah, Dok, ayo bantu saya di Siloam. Oke, saya bilang. Akhirnya ya barulah pas suami selesai, saya tawarin mau nggak nih praktek di Siloam sekalian, kan kalau mau ada waktu makan siang kan, kalau nggak kan waktu ketemu kan jarang banget, jadi otomatis kalau di Siloam kadang makan bareng ya. Ini bukan gara-gara supaya pengawasannya lebih ketat ya, bukan ya? Masuk akal. Bisa jadi ya. Ya kalau mau jujur ya memang kemungkinan begitu, atau bisa juga kayak misalnya karena waktu ketemunya memang jarang, jadi kan ya kesempatan juga kalau misalnya praktik bareng di waktu-waktu tertentu masih bisa lah, misalnya makan siang bareng, itu juga salah satu alternatif juga. Di samping juga memang kenyamanan ya, karena kenyamanan itu jadi ya tadi karena sama-sama nyaman di sini, mungkin ya udah bareng aja di sini gitu. Itulah mungkin alasannya. Kalau istri saya ikut pindah karena tadinya saya duluan yang masuk, setelah itu ya istri ikut pindah ke sini. Kesan-kesan di praktik di Siloam sih, yang pasti kita tuh ngerasa nyaman, itu yang pertama dulu ya, alhamdulillah. Kita merasa nyaman, kemudian difasilitasi. Yang kalau kita ingin mengembangkan ilmu, kalau kita ingin mencoba teknik baru, sebenarnya so far sih difasilitasi ya, tanpa sama manajemen, dan sekarang kita justru lebih enak ya, lebih nyaman. Ininya yang pertama sih nyaman ya, nyaman. Kalau kita udah nyaman ya kita juga akan take and give juga kan, jadi ke Siloam kan gitu jadinya. Ya, dan saya lihat sejauh ini saya dari pertama kali Siloam sampai sekarang ya, jadi banyak sekali ya improvementnya untuk Siloam sendiri, dan saya sendiri secara pribadi sebagai dokter di sini ya ikut berkembang bersama lah ya. Jadi dari pertama sampai sekarang, dari fasilitas, dari sistem manajemen, dari ya semuanya itu sama-sama ya semakin maju sih so far. Jadi ngerasa ya mungkin di Siloam ini udah kayak keluarga juga sama yang lain, karena ya
udah dari awal sekali sih. Jadi apa istilahnya tuh kita berkembang bersama Ya, gitu jadinya. Jadi ya sama-sama maju, sama-sama berkembang buat kitanya. Kalau saya pribadi ya saya merasakan 3 kepemimpinan direktur ya. Saya masuk tuh di zaman Dr. Ben Utomo, terus Dr. Haryanto, kemudian Dr. Bona. Kalau yang saya rasakan sih ya semakin tahun ya semakin meningkat. Dalam artian ya pelayanan Siloamnya sendiri itu progres ya. Bisa kita lihat mulai ada klaster ya. Bedah itu kalau saya sendiri bedah itu ada minimal invasive surgery sekarang ya. Jadi ya untuk pelayanan sih ke masyarakat kalau menurut saya sudah sangat baik ya. Sama sih, saya juga gitu. Jadi saya juga ngalamin dari dokter Bendo juga ya, cuman sebentar ya. Habis itu ke dokter Har sama dokter Bona. Sama sih, makin kesini semakin baik, semakin maju Siloamnya dan membuat semakin banyak pasiennya. Jadi sesuai dengan tagarnya ke Siloam aja. Secara manajerial rumah sakit Siloam bagus, kemudian marketingnya juga bagus, dan membantu kami untuk melakukan tugas-tugas kami, juga membantu kami untuk mengembangkan skill kami dalam melakukan tindakan-tindakan bedah di rumah sakit ini. Kita mulai dari awal masuk, kita merasakan pasang surut di rumah sakit Siloam Sriwijaya. Mulai dari pasiennya nol, mulai dari promosinya, dari karyawan-karyawan, keluarga karyawan, sampai ujung sekarang ini. Yang jelas progres setiap tahunnya memang udah jelas semakin maju Siloam Sriwijaya. Mulai dari awal sampai akhir udah jelas dari kita yang dari awalnya belum ada klaster, belum ada khusus Obgyn klaster, sampai sekarang udah klaster yang bagus, cantik. Saya bilang ini sudah top picknya Siloam. Mudah-mudahan kalau masih bisa dinaikkan lagi lebih bagus, yaitu harapannya untuk bagian Obgyn Rumah Sakit Siloam. Dari saya sih pasti satisfied, sangat bangga sama pencapaian Rumah Sakit Siloam sampai saat ini. Sejak awal Siloam buka ya, diajak sama Dr. Chandra. Jadi kira-kira 2012, waktu itu memang saya udah lebih dulu di rumah sakit umum pemerintah kan. Jadi belum ada tempat praktek swasta memang waktu itu. Jadi kebetulan Siloam buka, apalagi bareng suami gitu kan. Jadi bisa ketemu-ketemu. Jadi cukup berkesan lah, sering ketemu di sini. Apalagi zaman dulu ada tempat nongkrongnya ya. Ada tempat kopi. Tempat kopi, ada tempat pempek, macam-macam. Jadi memang nyaman, sangat nyaman di Siloam, baik untuk kita memberi pelayanan yang optimal, fasilitasnya lengkap, dan juga dan tempatnya juga nyaman, ya. Artinya servisnya, kerjasama dengan timnya juga nyaman dan enak lah, bangga juga bisa bergabung di Siloam, apalagi bareng-bareng. Praktek Siloam itu enak ya, sistematis, pokoknya sebagai dokter nyaman di rumah sakit ini, baik itu perlakuan dari manajemen, dari perawat dan staf ahli lainnya. Kayaknya kalau dibandingkan salah ya. Pokoknya ya kalau misalnya dilihat dari sistem perumah sakitan, mulai dari administrasi dan sebagainya, itu nyaman jadi pegawai mitra Rumah Sakit Siloam. Saya karena saya dokter full time, tidak ada pembanding. Jadi Siloam paling baik lah, the best. Kalau dari awal tuh seorang dokter itu pengennya tuh kerja ada rasa aman. Nah, saya sih ngerasanya di Siloam ini
kita itu kerja ngerasa aman gitu. Jadi setiap tindakan, setiap pemeriksaan kepada pasien itu semuanya tuh fasilitas memadai, apa yang kita butuhkan kita sampaikan, alhamdulillah tanggapan cepet gitu. Kemudian penunjang lainnya kayak rekan-rekan kerja perawat, bidan, bagian administrasi, semuanya tuh bisa diajak kerjasama dengan baik. Rekan-rekan sejawat juga alhamdulillah semuanya bisa diajak kerjasama gitu. Kalau saya pribadi sih ngerasa ya udah nyaman lah, kayak my second home ya. Rumah kedua saya itu Siloam gitu, selain rumah sendiri gitu. Jadi kalau nggak di sini nyarinya saya itu, kalau nggak di rumah ya di Siloam Sriwijaya gitu. Jadi ya pokoknya yang penting itu saya tuh ngerasa nyaman gitu kerja di sini, dan yang paling penting lagi tuh rasa aman gitu. Jadi mau ngapa-ngapain tuh rasanya tenang. Kesan-kesan selama di Siloam, kalau saya sih ya cukup menyenangkan, ya semua bisa mengakomodasi jadi kebutuhan kita sebagai praktisi ini untuk seoptimal mungkin untuk menolong pasien-pasien yang membutuhkan, karena di Siloam juga mengakomodasi semua dengan peralatan yang paling terkini. Kalau dari radiologi gimana? Sama, karena alat-alatnya bagus-bagus, termasuk cukup canggih untuk di Palembang. Itu aja. Kesan-kesannya ya enak sih ya, saya udah lumayan lama ya, udah hampir 10 tahun di sini ya. Jadi tapi ya makin ke sini ya makin kemari juga satu fasilitas ya kita dibuat nyaman gitu ya. Kemudian juga komunikasi di sini juga relatif baik, bagus gitu ya. Apa yang kita sampaikan cepat direspon dengan baik gitu ya, dan juga saya lihat sistem pelayanan juga cukup baik gitu, sehingga juga mempermudah pasien, kita ketemu pasien juga lebih mudah ya, gitu ya. Itu sama pertanyaan ini jawabannya dengan Dr. Mulawan. Kalau saya sendiri ya mungkin kurang lebih 5 tahun ya bergabung dengan Siloam, karena Dr. Mulawan dulu, kemudian saya baru masuk. Ya untuk kesan-kesannya baik sekali ya menurut saya gitu ya, soal komunikasi antar dokter seperti itu, kemudian dengan para medisnya kompak seperti itu ya. Satu lagi barangkali ya, Siloam juga ada, kalau menurut saya ada nilai tambahnya gitu ya, ada di waktu-waktu tertentu memberikan apresiasi kepada kami di sini ya, sehingga kadang-kadang tidak diduga gitu, tiba-tiba ada di atas meja praktek kita ada ya apalah semacam gimmick-gimmick, ada hadiah-hadiah seperti itu yang saya rasa simple, sederhana gitu ya, tapi bagi saya, bagi kita berdua ya merupakan sesuatu yang apresiasi ya, yang cukup berarti gitu, sehingga kita merasa ya kita adalah bagian dari Siloam. Kalau saya sih alhamdulillah selama ini ya happy aja ya, maksudnya enjoy gitu praktek di sini, ya, fasilitasnya juga mendukung seperti itu, dengan fasilitas dan manajemen yang bagus ya begitu. Kalau saya yang sangat terpukau gitu ya dengan Rumah Sakit Siloam itu adalah penghargaan terhadap dokter gitu, dimana kita tuh merasa dihargai gitu dari segi kemudahan fasilitas gitu. Misalnya pada saat kita sakit gitu ya diberi kemudahan, terus pada hari yang diberi atensi gitu, pada hari ulang tahun, hari dokter, ya alhamdulillah dapat ya dikasih sesuatu lah. Jadi di situ kita jadi merasa dihargai gitu, jadi lebih dekat. Mudah-mudahan ya seterusnya sih Siloam tetap sukses gitu ya, tetap maju. Sejauh ini memang cukup berkesan, cukup nyaman, dan ya banyak inovasi dari Siloam sendiri untuk kemajuan dan untuk kenyamanan dari dokter-dokter di sini gitu kan. Nah kemudian mungkin kalau pesannya ya tetap pertahankan, bahkan di-upgrade lagi, dan maintenance hal-hal tertentu yang mungkin lebih diperbaikin, misalnya dalam fasilitas, ruangan-ruangan yang mungkin bermasalah, komputer yang bermasalah, itu mungkin respon yang lebih cepat supaya pelayanan tidak terganggu. Itu mungkin dari saya seperti itu.
Ya, saya rasa sudah cukup banyak itu. Sudah mewakili saya. Itulah karena sehati kali ya. Kesannya sangat baik. Kami para dokter mendapat support penuh dari manajemen seperti berbagai fasilitas, juga jaminan kesehatan. Kadang juga dibuat acara-acara dan jamuan khusus. Jadi ya kami merasa dimanja dan diprioritaskan. Jadi ya memang rumah sakit merupakan tempat yang nyaman lah untuk bekerja. Kalau dari saya kurang lebih sama. Yang sangat membantu tuh juga posisi rumah sakit Siloam tuh yang di tengah kota, sangat strategis. Jadi kalau untuk ibu-ibu yang punya anak kayak saya, misalkan pulang kantor mau jemput anak, itu nggak terlalu jauh untuk anak menunggu di sekolah. Itu sih yang salah satu nilai plusnya. Jadi urusan kantor terurus, urusan anak juga keurus.